Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andi Ulima Maisara, Nur Alia Qurratun Afifah, dan Mudrika Syam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai pelaporan efek samping obat menggunakan form kuning EMESO. Baik, langsung saja kita masuk ke data pasien pada formulir kuning. Pada formulir tercatat seorang pasien laki-laki dengan inisial Tuan MA, berusia 35 tahun, berasal dari suku Bugis dengan berat badan 70 kg, dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Pasien ini memiliki penyakit utama yaitu asam urat atau hiperurisemia. Untuk mengatasi keluhannya, pasien mengonsumsi allopurinol 100 mg dalam bentuk tablet dengan dosis 1 kali sehari secara oral. Setelah sekitar 7 hari penggunaan obat, pasien mulai mengalami reaksi yang tidak diharapkan. Keluhan yang muncul yaitu demam tinggi dengan suhu 38,9 derajat Celcius, kemudian nyeri pada kulit serta muncul lepuh pada wajah dan juga pada badan. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan lesi bula multiple dan tanda Nikolsky positif yang menunjukkan adanya reaksi kulit yang cukup serius. Karena kondisi tersebut, pasien harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Jadi, obat yang dicurigai sebagai penyebab efek samping pada kasus ini adalah allopurinol 100 mg yang digunakan untuk mengatasi hiperurisemia atau asam urat. Karena reaksi yang dialami pasien termasuk reaksi yang serius, maka kasus ini perlu dilaporkan melalui form kuning EMSO sebagai bagian dari monitoring efek samping atau obat pharmacovigilance agar kejadian serupa dapat dipantau dan dicegah di masa mendatang. Baik, selanjutnya dilakukan analisis kausalitas atau algoritma Naranjo pada formulir kuning MSO. Yang pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Jawabannya adalah ya dengan skor 1. Karena sudah banyak laporan medis yang mencatat bahwa allopurinol bisa menyebabkan reaksi kulit berat, maka ada dasar kuat untuk mencurigai obat ini. Yang kedua, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Jawabannya adalah ya dengan skor 2. Karena gejala seperti demam dan lepuh muncul setelah 7 hari penggunaan allopurinol. Yang ketiga, apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Jawabannya adalah ya dengan poin 1. Karena jika obat dihentikan lalu kondisi pasien membaik, maka kecurigaan bahwa obat tersebut penyebabnya menjadi semakin kuat. Yang keempat, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Jawabannya adalah tidak dengan skor 0. Karena melakukan uji ulang pada kasus lepuh kulit berat sangat berbahaya dan tidak etis dilakukan. Kemudian yang kelima, apakah ada alternatif penyebab yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping? Jawabannya adalah tidak dengan skor 2. Karena tidak ada faktor pengganggu seperti infeksi virus, maka allopurinol menjadi satu-satunya tersangka utama yang masuk akal. Yang keenam, apakah efek samping obat muncul kembali ketika placebo diberikan? Jawabannya adalah tidak dengan skor 0, karena jarang sekali pasien yang sedang kritis diberikan obat kosong seperti placebo hanya untuk pengujian. Yang ketujuh, apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik? Jawabannya adalah tidak dengan skor 0, karena tidak dilakukan pemeriksaan kadar obat dalam darah secara rutin untuk mendiagnosis alergi. Yang kedelapan, apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya? Jawabannya adalah tidak dengan skor 0, karena pada kasus reaksi kulit berat, obat biasanya langsung dihentikan total, bukan dikurangi atau ditambah dosisnya. Yang kesembilan, apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya? Jawabannya adalah tidak diketahui dengan skor 0, karena tidak ada data riwayat alergi serupa pada pasien ini di masa lalu. Yang ke-10, apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif?
Jawabannya adalah ya dengan skor 1, karena ada bukti fisik nyata yang bisa dilihat dokter, yaitu munculnya lepuh dan hasil pemeriksaan Nichols-Kaisin yang positif. Baik, setelah melakukan analisis menggunakan algoritma Naranjo, terdapat beberapa ringkasan hasil yang kami dapatkan. Untuk yang pertama, skor total dan kategori, pasien mendapatkan skor total 7, yang dimana berdasarkan Naranjo, skor ini menempatkan kejadian yang termasuk dalam kategori probable atau mungkin besar. Kemudian, identifikasi kejadian. Kami mengklasifikasikan kondisi ini sebagai ADR tipe serius, yang dimana reaksi yang muncul mengakibatkan pasien harus menjalani rawat inap intensif di rumah sakit. Kemudian, analisis hubungan. Allopurinol 100 mg per hari yang dikonsumsi selama 7 hari merupakan tersangka utama penyebab demam tinggi dan lepuh kulit. Hubungan sebab akibat ini dinilai kuat karena gejala muncul tepat setelah pemberian obat dan tidak ditemukan penyebab alternatif lain yang lebih masuk akal. Kemudian, rekomendasi utama sebagai langkah medis yang darurat, penggunaan allopurinol pada pasien wajib dihentikan secara permanen karena pasien juga harus diberikan catatan peringatan alergi obat yang jelas untuk mencegah penggunaan kembali di masa depan yang bisa berakibat fatal. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang analisis klinis. Yang pertama, apakah ini ADR atau medication error? Klasifikasi kejadian ADR atau Adverse Drug Reaction. Berdasarkan diskusi kami, kejadian ini merupakan ADR dan bukan medication error. Pasien mengonsumsi allopurinol dengan dosis standar 10 mg per hari selama 7 hari sebelum gejala muncul. Reaksi lepuh kulit dan demam tinggi ini adalah efek samping obat yang tidak diinginkan, namun terjadi pada dosis terapi normal. 2. Apakah termasuk Serious Adverse Event atau SAE? Kami menyimpulkan bahwa ini termasuk dalam kategori SAE. Alasannya jelas, kondisi pasien yang mengalami demam tinggi, nyeri kulit, dan munculnya lepuh atau bula di wajah serta badan memaksa pasien untuk menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sesuai standar, setiap ADR yang menyebabkan rawat inap dan mengancam jiwa diklasifikasikan sebagai kejadian serius. Adapun mekanisme patofisiologi yang mungkin. Mekanisme yang paling mendasari kasus ini adalah reaksi hipersensitivitas tipe lambat atau tipe 4 yang dimediasi oleh sel T. Allopurinol atau metabolitnya memicu respon imun yang menyebabkan kematian sel kulit secara masif. Hal ini dibuktikan dengan adanya Nichols-Kaisin atau plus yang menunjukkan lepasnya lapisan epidermis dari dermis akibat nekrosis sel. Adapun faktor risiko pasien. Yang pertama, fase awal terapi. Gejala muncul pada hari ke-7 yang merupakan periode risiko tertinggi, 1-4 minggu pertama penggunaan allopurinol. Kedua, penyakit dasar. Riwayat asam urat kronis sering disertai penurunan fungsi ginjal yang memperlambat ekskresi obat dan meningkatkan toksisitas. Yang ketiga, dosis inisiasi. Pemberian dosis awal 100 mg tanpa penyesuaian kondisi ginjal spesifik dapat menjadi faktor pemicu hipersensitivitas. Dan yang terakhir, apakah kejadian ini dapat dicegah? Pertama, pencegahan kejadian. Kami berpendapat bahwa kejadian ini dapat dicegah di masa depan melalui beberapa langkah strategis. Screening awal, melakukan tes genetik sebelum peresepan allopurinol untuk pasien risiko tinggi. Edukasi pasien, memberitahu pasien untuk segera menghentikan obat jika muncul kemerahan atau gatal di awal terapi. Pendekatan dosis, menggunakan prinsip low dose start atau dosis awal rendah untuk melihat toleransi tubuh pasien. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, kami menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk pasien. Yang pertama, penghentian atau penggantian obat. Allopurinol harus dihentikan segera dan permanen karena skor Naranjo menunjukkan hasil 7 atau probable, dan jika terapi asam urat masih diperlukan setelah fase akut teratasi, obat dapat diganti dengan golongan lain yang memiliki struktur kimia yang berbeda seperti febuxostat, namun dengan pemantauan yang ketat. Selanjutnya, monitoring khusus. Pasien memerlukan monitoring tanda vital secara intensif seperti suhu dan stabilitas hemodinamik, serta perawatan luka kulit karena adanya lesi bula multiple dan Nikolsky sin. Selain itu, pemantauan fungsi ginjal dan kadar elektrolit sangat diperlukan selama fase rawat inap intensif. Kemudian, edukasi pasien. Pasien harus diedukasi untuk mengingat dan mencatat allopurinol sebagai obat penyebab alergi berat untuk dirinya. Keluarga juga perlu diinformasikan agar selalu melaporkan riwayat ini kepada tenaga medis di masa depan untuk mencegah penggunaan ulang yang bisa berakibat fatal. Kemudian, pelaporan ke BPOM. Kejadian ini wajib dilaporkan ke BPOM melalui formulir meso nasional karena kasus pasien ini termasuk dalam kategori SAE atau Serious Adverse Event yang menyebabkan pasien harus dirawat intensif akibat reaksi hipersensitivitas yang mengancam jiwa. Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan pelaporan efek samping obat, terutama pada reaksi yang serius, sehingga keamanan penggunaan obat pada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.